أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Asallahu ay yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Semoga baik yang membacakan ataupun kita semua yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair kepada Ustaz Mas Hadi Haryanto atas apa yang sudah dibacakan. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan sekaligus arahan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia, Ketua Umum PP Mapadi, kepada Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA. Dipersilakan. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amin anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim al-qail innama bu'istu mu'alliman wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang dimuliakan Allah, Ustadz kita Dr. Fahmi Al-Idrus, anggota Komisi 10 DPR RI. Yang dimuliakan Allah, Profesor Dr. Cecep Darmawan, yang alhamdulillah bersama-sama dengan Dr. Fahmi akan memberikan arahan bagaimana sikap Mapadi, Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia agar betul-betul mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para kiai, para pimpinan pesantren Mapadi di seluruh Indonesia. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada saudara kita Ustadz John Edi Rahman yang mengajak kepada kita semuanya untuk membenahi bagaimana pesantren kita selalu mendapatkan bimbingan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah, kita semuanya dari pimpinan para kiai Mapadi siap untuk mendengarkan dan ingin bisa membawa Mapadi ini betul-betul sebagaimana cita-cita negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 31 ayat 3 UUD 45 dan UU Pendidikan Nasional, yang ingin bagaimana mempunyai sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam mencerdaskan bangsa ini.
inilah yang kita ingin mempertahankan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membanggakan umat yang banyak, tapi umat yang bertakwa, umat yang beriman, umat yang berakhlak. Ini mudah-mudahan dengan arahan dari narasumber kita, sehingga pesantren betul-betul bukan hanya ingin dirubah, ingin dipangkas, tapi tolong mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan melalui pendidikan nasional agar keimanan dan ketakwaan ini akan bisa kita pertahankan. Sesungguhnya di dalam surat Luqman, surat yang ke-31 diterangkan oleh Allah dari ayat 12 sampai ayat 19 bahwa pendidikan nasional, bahkan kita harapkan pendidikan internasional itu hanya 3 poin saja. 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menanamkan kepada para santri, kepada anak didik, anak bangsa yang milenial ini, semuanya kita didik dengan akidah. Allah Subhanahu wa taala melalui Luqman Al-Hakim menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu. Innasyirka la dzulmun adzim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini adalah kezaliman. Kalau ketakwaan, keimanan, dan akhlak ini kita pangkas dari sistem pendidikan nasional, ini adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu, Mapadi mengharapkan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan, ketakwaan dan akhlak ini bisa ditanamkan. Yang pertama ini adalah melalui akidah kita sesuai dengan Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Oleh karena itu, mohon nanti pada narasumber Dr. Fahmi Alidrus dan Profesor Dr. Cecep bisa mengarahkan kepada kami agar kami betul-betul tidak kehilangan. Yang pertama ini adalah akidah yang diciptakan dalam sistem pendidikan nasional adalah keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, ibadah. Dalam Al-Quran Allah berfirman melalui Luqman Ibn Hakim, ya bunayya aqimis shalah. Subhanallah, ini perintah. Itu yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Bagaimana akidahnya sudah kuat, kemudian ibadahnya adalah yang benar. Kemudian yang terakhir akhlak, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Kita tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh kita sombong di muka bumi. Oleh karena itu pengurus Mapadi mengharapkan dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sistem pendidikan nasional dengan menciptakan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia ini tetap kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Akhir dari sambutan Mapadi, subhanallah, nanti di akhirat, para nabi datang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, ada yang membawa sekian juta manusia, juta anak didik, sekian juta umat. Siapa beliau? Beliau adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhasil luar biasa. Ada nabi yang datang membawa lebih rendah, lebih sedikit dibanding dengan yang pertama. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Musa alaihissalam. Ada nabi yang datang dengan membawa 100 orang, 50 orang, 10 orang, 3 orang, 1 orang. Bahkan ada nabi yang datang tidak membawa umat. Namun seluruh nabi adalah berhasil karena yang ditanamkan dalam pendidikannya adalah keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia. Yang disingkat oleh Al-Quran tadi adalah akidah, ibadah, dan akhlak. Oleh karena itu, Mapadi sangat-sangat mengharapkan mudah-mudahan Omnibus Law yang sekarang sedang ramai dibicarakan di Indonesia ini mudah-mudahan tidak bisa dilaksanakan, akan tapi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia ini masih bisa kita pertahankan, bahkan kita kuatkan, kita
galakkan bersama-sama bagaimana anak didik kita, para santri kita mempunyai akhlak yang mulia. Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik. Inilah barangkali Mapadi mengharapkan, dan mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Fahmi Al-Idrus dan guru kita Profesor Dr. Darmawan. Mudah-mudahan Mapadi mendapatkan siraman untuk bisa mempertahankan bagaimana keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia ini bisa kita tanamkan pada anak didik kita di seluruh Indonesia. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada seluruhnya. Mudah-mudahan acara ini sama dengan kita mengundang miliaran malaikat berada di rumah kita masing-masing dengan adanya kita membicarakan tentang akidah, ibadah, dan akhlak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ketua Umum PP Mapadi, Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, atas arahan yang disampaikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua dan menjaga kita semua dengan sistem pendidikan nasional yang berakar kepada akidah dan ibadah yang disampaikan oleh Kiai tadi. Baiklah, para peserta dan para panelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan masuki agenda inti kita pada pagi hari ini, dialog interaktif terkait dengan urgensi Omnibus Law bagi dunia pendidikan. Dan insya Allah akan langsung dipandu oleh Sekretaris Umum PP Mapadi kepada Ustadz Haji John Edi Rahman SH MKN. Kami persilakan. Monggo Ustadz. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat, bering salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan istiqomahan dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk pada forum dialog atau diskusi pada pagi ini sesuai dengan tema yang kita sampaikan adalah apakah urgensinya Omnibus Law atau Undang-Undang RUU Cipta Kerja bagi dunia pendidikan, terkait apakah ini berhubungan dengan liberalisasi, ya, kemudian juga komersialisasi dan sentralisasi. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa mempertahankan ya cita-cita pendidikan nasional yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu secara spesifik ya dan tegas dalam pasal 33 ayat 31 ayat 3. Mungkin saya ulang membacakannya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang tentang pendidikan nasional ya di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu juga sudah mencantumkan secara eksplisit dan sangat tegas itu bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik. Nah, tadi juga sudah digarisbawahi oleh Ketua Umum bahwa di dalam Islam sebetulnya Allah sudah menekankan ya bagaimana sistem pendidikan yang diceritakan Allah dengan pendidikan
Luqmanul Hakim ya, itu menyangkut tentang akidah 3 ya, ibadah dan akhlak. Nah, barangkali dalam diskusi ini ya, nanti kita akan mendengarkan apa itu Omnibus Law ya, Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Barangkali kami sampaikan sedikit bahwa di dalam Omnibus Law ini sebetulnya lahir ini adalah dalam rangka mengantisipasi ya, perekonomian terkait dengan COVID-19 ya. Nah, akhirnya dibikin suatu terobosan ya yang terdiri dari 79 undang-undang yang direvisi, yang ada dilakukan perubahan atau rancangan perubahan. Nah, tentunya kita di dunia pesantren tidak bicara tentang semua undang-undang yang dibahas. Kita fokus kepada bidang kita itu adalah masalah pendidikan. Dan alhamdulillah pagi ini ya para ustadz, kiai semua sudah hadir bersama kita, guru kita yaitu Habib Dr. Fahmi Alidrus, MM dan MED. Beliau saat ini adalah sebagai anggota Komisi 10 ya. Tentu kita paham yang membidangi masalah pendidikan adalah Komisi 10 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Nah, biodata beliau mungkin singkat saja kami sampaikan bahwa beliau juga sebagai salah satu ketua DPP PKS, itu bidang Kesra ya. Termasuk juga pendidikan di dalamnya, dan beliau juga di pendidikan kiprahnya sudah kita lihat hasilnya, ada banyak sekarang, ada ribuan sekolah Islam terpadu, itu adalah salah satu karya beliau ya, karena beliau salah satu pendiri dari sekolah Islam terpadu, bahkan ada organisasinya juga sekarang, organisasi sekolah Islam terpadu itu JICT ya, beliau adalah salah satu pionirnya. Dan juga ada program boarding ya, atau program full day school ya, itu yang ini kan Nur Fikri ya, Nur Fikri Group. Nah, beliau adalah di situ. Kemudian juga nanti beliau nanti akan banyak bercerita tentang kita kepada kita semua, mungkin terkait ya proses legislasi yang ada di DPR RI tentunya ya, apa kira-kira dampak-dampaknya buat kita di dunia pendidikan. Dan insya Allah juga sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Cecep Darmawan ya. Assalamualaikum Prof. Salam hormat buat semua. Alhamdulillah tadi Prof udah kita mulai, ada arahan dari Ketua Umum juga. Ya. Mohon maaf saya baru bisa gabung karena ada Zoom yang lain dan baru beres. Siap, nggak apa-apa Prof ya. Insya Allah nanti kita untuk acara diskusinya kita baru mulai tadi seremonialnya. Nah, insya Allah kita ketahui semua Profesor Cecep Darmawan adalah seorang pakar pendidikan ya. Sehari-harinya adalah seorang guru besar ya di Universitas Pendidikan Indonesia. Di UPI ya. Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, beliau juga sebagai jabatan strukturalnya adalah sebagai Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Publik ya. Nah, barangkali banyak sekali karya-karya beliau ya. Mungkin tidak saya bacakan ya, karena mungkin kalau yang para kiai sekalian tinggal diklik di Google ya nanti insya Allah. Nah, beliau nanti mungkin banyak mengkritisi ya tentang apa dan bagaimana ini Omnibus Law ini ya. Tentunya kembali lagi terkait dengan dunia pendidikan ya. Kira-kira kita sebagai pelaku ya dan sebagai warga bangsa ini apa dampaknya buat kita. Ya, kalau kemarin kita coba menginisiasi di Mapadi itu, yang jelas itu kita melihat mentengarai ada semacam isu liberalisasi di situ gitu. Apa maksudnya liberalisasi adalah semua bisa masuk ya, yang tadinya pendidikan itu adalah tugas daripada pemerintah. Nah, sekarang
diserahkan kepada masyarakat seluas-luasnya. Dan yang kedua, kita juga menengarai ada isu sentralisasi. Jadi semua nanti perizinan itu ditarik ke pemerintah, dalam hal ini adalah presiden. Ini kita melihat di situ ada tengarai. Dan ada yang ketiga itu adalah isu komersialisasi. Nah, ini yang kita lihat ada tidak sinkronisasi penciptaan lapangan pekerjaan misalnya dengan merubah apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional atau dihilangkan, atau ada yang pengaturan yang sedemikian rupa tentang PAUD ya, pendidikan usia dini, yang kira-kira hubungannya dengan tenaga kerja seperti apa gitu. Nah, untuk lebih mendalam atau lebih jelasnya, mari kita dengarkan para narasumber kita. Pertama mungkin kita mintakan dulu kepada Dr. Habib Fahmi Alidrus ya. Kepada beliau kita persilahkan waktu seluas-luasnya. Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Pertama tentu saja yang saya hormati Ustazun Al-Fadil, Ustaz Dr. Muslih Abdul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, keberkahan, panjang umur pada Ustaz dan keluarga, dan kita semua dapat menimba ilmu dari Ustaz, ilmu yang bermanfaat. Insyaallah. Senang berjumpa meskipun di dunia maya. Insyaallah. Yang saya hormati juga Prof. Cecep Darmawan. Masya Allah, mudah-mudahan Prof. Cecep juga selalu sehat, selalu memberikan pencerahan kepada umat, dan ikut bersama-sama kita semua menjadikan pendidikan negeri kita menjadi pendidikan yang sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan oleh semua kita. Yang saya hormati sahabat saya, John Edi Rahman, sahabat seperjuangan. Selalu kita berupaya terus bagaimana pendidikan negeri ini berkesesuaian dengan cita-cita kita. Cita-cita yang dilandasi oleh semangat para pendiri bangsa yang tadi sudah dituangkan di dalam amanah konstitusi pasal 31 khususnya ayat 3, dan mungkin saya tambahkan ayat 5. Ayat 3 sudah dibacakan tadi oleh John. Ayat 5-nya, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang saya hormati juga semua peserta yang hadir, wabil khusus keluarga besar Mapadi. Jadi kalau kita bicara proses pengembangan pendidikan di negeri kita, tentu ini menyita waktu, pikiran, dan energi kita. Karena kita sedang berbicara tentang tujuan-tujuan besar pendidikan di negeri yang sangat luar biasa luas, dengan geografis yang sangat menantang, etnik yang beragam, jumlah penduduk yang Masya Allah luar biasa. Tetapi kita juga mesti memahami bahwa kerja-kerja pendidikan sudah jauh diselenggarakan di negeri kita, bahkan puluhan tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi kalau kita bicara pendidikan nasional, kita tidak boleh melepaskan diri dari jejak-jejak sejarah yang sangat luar biasa.
Dan itu kita pasti akan menyebut ormas-ormas atau kumpulan-kumpulan para pendahulu kita yang luar biasa begitu concern terhadap pendidikan di negeri kita. Tapi ironinya setelah puluhan tahun, katakanlah setelah 75 tahun Indonesia merdeka, justru pendidikan kita masih banyak menimbulkan masalah. Masih banyak catatan-catatan serius yang harus dibenahi, bahkan hal-hal yang sangat mendasar. Bahkan dari sisi akses, dari sisi pemerataan kesempatan, bahkan termasuk juga dari sisi mutu pendidikan nasional kita. Di tengah-tengah sorotan dunia bahwa pendidikan Indonesia termasuk salah satu yang bermasalah dari sisi mutu atau dari sisi patokan standar pendidikan yang seharusnya dicapai, di tengah-tengah musibah yang juga luar biasa di COVID-19 ini, tiba-tiba saja kita direpoti, tiba-tiba saja kita juga dibuat mengernyitkan dahi barangkali, atau kita dibuat heboh dengan beberapa kebijakan-kebijakan politik yang membuat suasana menjadi gaduh, tidak membuat kita fokus berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sangat krusial ini, malah akhirnya kita ribut. Bukan hanya Omnibus Law, tetapi juga beberapa rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah di tengah-tengah suasana yang sangat kritis ini, itu menimbulkan berbagai macam problematika. Kita sebut saja misalnya awal 2020, di awal-awal musibah itu, kita disibukkan dengan RUU yang terkait dengan penanganan COVID-19 ini dari sisi kebijakan keuangan dan anggaran, yang kemudian diketok palu menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Itu heboh. Bahkan sampai sekarang pun menimbulkan kontroversi karena RUU tersebut atau undang-undang tersebut itu dinilai menjadi salah satu undang-undang yang menyebabkan pemerintah pusat begitu dominan. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai-sampai dianggap menggerus kewenangan DPR RI, terutama dalam hak budgeting. Tapi tetap berjalan dan tetap diketok palu. Bahkan salah satu kontroversinya nanti ada kaitan dengan Omnibus Law juga. Salah satu kontroversinya di Undang-Undang 2 tahun 2020 tentang penanganan kebijakan keuangan dalam musibah COVID-19 ini, seluruh kebijakan pemerintah tidak bisa dipidana, tidak bisa diperdata. Artinya benar-benar undang-undang tersebut memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada pemerintah. Kemudian muncul lagi heboh yang kemarin kita juga dengar dan saksikan, yaitu HIP, Undang-Undang haluan ideologi Pancasila. Di tengah-tengah suasana musibah seperti ini, kenapa harus muncul RUU tersebut? Gitu. Akhirnya menyita energi, menyebabkan akhirnya fokus kita kepada musibah ini menjadi pecah. Membuat umat, membuat lintas agama, lintas komunitas bersuara. Sampai sekarang belum selesai, karena RUU tersebut masih nangkring di prolegnas. Walaupun pemerintah kemudian mencoba untuk meredam kegelisahan masyarakat dengan mengganti namanya menjadi RUU Badan Pembina Ideologi Pancasila. Ini masih belum selesai. Kemudian yang juga membuat heboh adalah Omnibus Law ini yang kita bahas pagi ini. Di HIP itu lagi-lagi pemerintah
diberi kekuasaan untuk menafsirkan Pancasila. Menafsirkan falsafah dasar negara yang sesungguhnya sudah bagus berada di Undang-Undang Dasar 1945. Kan sudah bagus, sudah cakep ada di Mukadimah. Ya. Sudah, itu saja sudah memberikan semacam panduan atau katakanlah way of life semua kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kemudian RUU HIP atau apalah namanya sekarang, itu dicoba dibuat sedemikian rupa sehingga kekuasaan menafsirkan ideologi Pancasila itu ada di tangan pemerintah. Lagi-lagi sentralisasi. Kalau tadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 juga ada nuansa sentralisasi, bahkan tidak bisa dipidana di perdata. Kalau yang HIP ini, pemerintah menjadi punya kekuasaan luar biasa. Siapa di antara kalian yang dianggap, dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka akan berhadapan dengan pemerintah. Nah, Omnibus Law ini khususnya dalam konteks pendidikan, atau secara umum, Omnibus Law ini katakanlah 72 undang-undang itu yang tadinya sedemikian rupa terjadi keseimbangan antara pemerintah dengan DPR, juga dengan lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga tinggi negara lain. Tiba-tiba saja dengan Omnibus Law ini 72 undang-undang itu dikompres lalu dipangkas berbagai macam undang-undang yang kemudian intinya adalah pemerintah jadi punya power, pemerintah jadi punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Nah, dalam konteks Omnibus Law dikaitkan dengan pendidikan ini, prosesnya adalah itu benar-benar inisiatif pemerintah, lalu melalui mekanismenya masuk ke dalam prolegnas, lalu sekarang berada di badan legislasi. Badan legislasi atau Balek DPR RI adalah salah satu alat kelengkapan Dewan, KD. Jadi badan legislasi ini dianggotai oleh berbagai perwakilan dari fraksi. Badan legislasi itulah yang diamanahkan oleh DPR RI untuk menggodok. Yang sesungguhnya Omnibus Law ini punya banyak kepentingan yang terkait dengan kepentingan komisi-komisi yang lain gitu. Cuma saya sebagai orang di Komisi 10 nggak pernah juga tuh mendapatkan pembahasan detail melalui rapat-rapat resmi di Komisi 10 tentang klaster pendidikan. Nggak pernah. Artinya sepertinya mekanismenya seperti dari pemerintah ke Balek, lalu seolah-olah pemerintah mengklaim bahwa ini sudah disosialisasikan ke masyarakat. Gitu. Tapi di DPR RI sendiri melalui komisi-komisinya, saya secara kasat mata melihat tidak ada tuh agenda-agenda yang resmi untuk membahas khusus tentang klaster pendidikan dalam konteks Omnibus Law. Nah, dalam konteks Omnibus Law di dalam undang-undang yang terkait dengan pendidikan, ini juga perlu mendapat perhatian dari kita bahwa pemerintah melalui inisiatifnya juga sedang membuat rencana perubahan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Itu juga akan dilakukan perubahan. Jadi ada dua nih yang sedang berjalan. Undang-Undang Sisdiknas itu juga sedang dirancang, tapi draft rancangan perubahannya bahkan Komisi 10 juga belum dapat. Kita udah coba meminta, tapi belum. Sepertinya itu menjadi satu agenda yang mungkin satu saat akan dikeluarkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi Komisi 10 sudah bersiap-siap untuk tentu membentuk panja. Jadi panitia kerja yang memang akan mengawal perubahan Sisdiknas. Jadi sesungguhnya Komisi 10 lebih concern kepada Undang-Undang Sisdiknas yang akan dirubah nanti. Tapi tentu saja dalam konteks Omnibus Law ini, kita juga harus
cermat, sebagaimana juga yang sudah banyak dikritisi. Nah, mengkritisi undang-undang atau RU Omnibus Law, dulu namanya awal cilaka ya, undang-undang cilaka. Nggak tahu pertama-tama kok dikasih nama cilaka, memang banyak cilakanya nih kelihatannya Omnibus Law ini. Lalu dirubah menjadi Ciptaker. Nah, dalam naskah akademiknya, jadi dalam naskah akademik Omnibus Law ini, itu di dalam pendahuluannya jelas-jelas disebutkan bahwa adanya Omnibus Law ini terkait dengan berbagai kendala yang menyebabkan sulitnya bagi negara untuk membiayai kebutuhan dalam negeri. Pembiayaan dari dalam negeri saja tidak cukup, oleh karena itu dibutuhkan juga sumber pembiayaan investasi dari luar negeri. Yang kita harapkan dalam bentuk investasi langsung atau penanaman modal asing langsung. Jadi salah satu reason atau salah satu background pemikiran adanya Omnibus Law ini adalah memang benar-benar dalam konteks pertama menciptakan lapangan pekerjaan, kedua mengundang investasi asing. Itu ruh dari Omnibus Law itu sebenarnya itu. Nah, ketika itu kemudian dikaitkan dengan spirit atau filosofis pendidikan, itu menjadi tabrakan. Nah, ini yang barangkali perlu kita kawal, perlu kita jaga. Jadi, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja ini gagal menggambarkan esensi yang menjadi arah dan tujuan RUU Cipta Kerja sektor pendidikan. Bahkan sudah jelas bahwa dicantumkannya tujuan pendidikan dalam RUU Cipta Kerja telah dikerdilkan menjadi sekedar objek untuk menggerakkan roda perekonomian atau lapangan pekerjaan atau industri pendidikan. Jadi ini yang barangkali perlu kita pahami, bahwa Omnibus Law dalam konteks pendidikan ini memang menyeret, kalau kita pakai bahasa kasar, menyeret dunia pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan itu kepada pragmatis, yaitu menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi sudut pandangnya ada sudut pandang ekonomi, sudut pandang komersialisasi. Tentu ini harus kita hadap-hadapkan dengan Undang-Undang Dasar 45 tadi, pasal 31 ayat, khususnya ayat 3 dan 5. Apalagi kalau kemudian kita hadap-hadapkan dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2020 ayat 1 pasal 1 atau pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan seterusnya. Jadi sesungguhnya Omnibus Law ini tidak langsung mengubah tujuan pendidikan yang ada di Sisdiknas, tidak langsung, tetapi membuat nuansa atau membuat orientasi pendidikan menjadi satu ke arah komersialisasi pendidikan. Itu yang barangkali perlu kita cermati, ya. Jadi saya bacakan sedikit saja. RUU Omnibus Law ini bertujuan untuk menggerakkan sektor ekonomi dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Itu garis bawahnya. Tidak terkecuali sektor pendidikan juga diberi kesempatan untuk menjadi kegiatan komersial. Pasal 53 Omnibus Law mengubah semangat pendidikan yang sebelumnya adalah nirlaba. Ya. Jadi di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu ada pasal
53 ayat 3 menyebut Badan Hukum Pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Akan tetapi RUU Cipta ini merevisi ayat tersebut. Jadi kalau udah direvisi, maka pasal 53 ayat 3 tersebut jadi tidak berlaku lagi. Maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru yang ada di Omnibus Law. Diubah menjadi dapat berprinsip nirlaba. Kalau dapat berprinsip nirlaba berarti dia boleh juga nirlaba. Nah ini kaitannya dengan Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Pendidikan ini kan juga yang sudah kontroversi bahkan sejak 31 Maret 2010 ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan perdebatan yang sangat panjang. Itu yang barangkali nanti perlu kita pahami, jangan sampai kemudian Omnibus Law ini menyebabkan dunia pendidikan menjadi terjerembab ke dalam tujuan-tujuan komersial. Nah, dalam keadaan yang sama, pemerintah karena tujuan komersialisasi dan investasi itu membuat koridor atau pintu yang lebar bagi pendidikan asing. Jadi undang-undang ini memberikan kesempatan yang sangat luar biasa, memberikan kelonggaran bagi lembaga pendidikan asing yang hendak mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Di pasal 65, lembaga pendidikan asing yang hendak membuka cabang di Indonesia tidak perlu lagi mesti terakreditasi dan diakui di negara asalnya. Dan juga tidak mesti bekerja sama dengan mitra di dalam negeri. Jadi kalau di Sisdiknas kan itu dipersyaratkan harus bermitra dengan lembaga pendidikan di dalam negeri. Jadi begitu mudahnya. Ini yang barangkali juga perlu kita waspadai karena akan banjir nanti lembaga pendidikan asing. Kita tahu kalau lembaga pendidikan asing menyelenggarakan pendidikan di Indonesia, siapa yang akan bisa menjamin ada masuknya atau diboncenginya dengan berbagai macam. Entah itu ideologi, entah itu gaya hidup, dan model-model pemikiran yang mungkin tidak berkesesuaian dengan Pancasila. Ini kan menjadi sesuatu yang merepotkan begitu. Hanya karena ingin mendapatkan investasi, kemudian mengorbankan, bukan mengorbankan, artinya membuat kita menjadi punya tingkat resiko ketika lembaga-lembaga asing itu berdatangan tanpa mendapatkan pengawasan yang sesungguhnya. Tapi di sisi lain, sementara lembaga asing bisa masuk tanpa aturan, bahkan menghapus yang sudah ada, pasal 62 memberikan syarat dengan ancaman mencabut izin usaha bagi penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh bangsa sendiri, oleh masyarakat. Jadi, apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan kita, itu kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat menerbitkan atau mencabut perizinan berusaha terkait pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik, dan tenaga kependidikan. Ini yang kemudian saya masuk ke dalam, tadi sudah disampaikan oleh Pak John, isu yang juga perlu kita kritisi, yaitu sentralisasi. Sentralisasi atau dominasi pemerintah pusat. Jadi Omnibus Law ini menjadikan pemerintah pusat atau definisinya pemerintah pusat itu adalah presiden sebagai penguasa yang menentukan segala hal terkait penyelenggaraan pendidikan. Pasal 62 RUU Omnibus Law menyebutkan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan non-formal wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Nanti definisi pemerintahan pusat adalah presiden yang meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidikan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, semualah standar pendidikan. Pasal ini mengubah yang sebelumnya ada di Undang-Undang Sisdiknas, yang mana kewenangan berizin mencabut diberikan kepada pemerintah daerah. Jadi sentralisasi begitu kuat.
Jadi di satu sisi memberikan liberalisasi kepada lembaga pendidikan asing, di sisi lain dia mencengkeram atau memegangi semua aktivitas pendidikan di Indonesia ini dipegang oleh pemerintah, oleh pusat. Ini yang barangkali juga perlu kita perhatikan. Dan yang terkait dengan masalah moralitas di dunia pendidikan, ini juga perlu kita garis bawahi. Jadi kita kan mestinya melindungi bahwa praktek penyelenggaraan pendidikan ini kita pastikan berjalan sesuai dengan alurnya, sesuai dengan etikanya, sesuai dengan moralnya, apalagi pendidikan. Maka dalam Omnibus Law ini segala macam praktek pembuatan sertifikat, ijazah, ataupun titel-titel yang di Sisdiknas diancam dengan sanksi pidana, maka Omnibus Law ini menghapuskan sanksi pidana tersebut. Implisitnya adalah seolah-olah nanti pemerintah akan membiarkan kalau terjadi kasus-kasus pemalsuan ijazah atau pemalsuan gelar. Padahal kan kasus-kasus tersebut cukup marak juga ada di negeri kita gitu. Jadi oleh Omnibus Law ini dibiarkan, seolah-olah dibiarkan begitu. Walaupun kemudian ada juga yang mengatakan itu sudah ada di Undang-Undang KUHP. Ya. Jadi yang barangkali perlu kita perhatikan adalah kenapa sih harus ada Omnibus Law dalam klaster pendidikan? Kenapa pendidikan yang memiliki filosofis dan tujuan mulia yang seharusnya tidak dikait-kaitkan dengan lapangan pekerjaan ataupun industrialisasi atau komersialisasi pendidikan, apalagi juga harus melindungi budaya dan peradaban bangsa, kenapa harus dipaksakan begitu? Ya. Jadi pikiran saya dan juga banyak pihak, sudahlah Omnibus Law ini fokus aja kepada klaster-klaster yang memang langsung terkait dengan pemulihan ekonomi, langsung dengan yang terkait dengan peluang-peluang penciptaan lapangan pekerjaan. Dan pendidikan tempatkan itu menjadi satu penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan amanah konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan pemerintah wajib membiayainya. Artinya pendidikan itu memang cost center. Artinya pendidikan itu bukan untuk tujuan mendapatkan feedback langsung dalam bentuk uang, tetapi investasi besar pendidikan adalah human capital atau terbangunnya anak-anak bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia, yang kemudian dari mereka itulah kemudian nanti akan menjadi balikan yang positif untuk membangun negeri dan bangsa kita. Kesimpulannya adalah sebaiknya Omnibus Law ini tidak perlu menyeret-nyeret undang-undang yang terkait dengan pendidikan. Artinya dihapus saja. Biarkan undang-undang pendidikan menjadi undang-undang yang selama ini sudah eksis. Kalau mau dirubah atau disederhanakan atau dilepaskan tumpang tindihnya, ya rubah saja undang-undang Sisdiknas yang memang sudah menjadi prolegnas. Nanti di situ ada undang-undang guru dan dosen, ada undang-undang perguruan tinggi, ada undang-undang pendidikan kedokteran dan segala macam. Ya udah rubah saja di situ. Dengan tetap mengacu kepada filosofis tujuan dari yang diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nggak usah dikait-kaitkan dengan Omnibus Law. Itu kira-kira kesimpulan akhirnya. Lepaskan klaster pendidikan dari Omnibus Law. Demikian mudah-mudahan ini bisa menjadi bekalan untuk kita diskusi. Masih dalam proses, kita harus terus kawal. Kalau di DPR nanti tidak kelihatan kedengaran ribut-ributnya, maka masyarakat di luar lah, ormas lah, para praktisi, para akademisi, para profesor lah yang harus bersuara lantang.
supaya kemudian nanti pemerintah dan DPR juga memberikan perhatian yang cukup. Kalau tidak, mereka akan jalan terus. Dan itu akan menjadi tidak baik buat kita. Acara yang dilakukan oleh Mapaldi ini menjadi salah satu bukti, menjadi salah satu contoh. Kita harus terus-menerus hidupkan ini ke tengah-tengah masyarakat. Demikian. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi pemaparan dari narasumber kita, dari Ustadz Dr. Fahmi Al-Idrus, ya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Komisi 10, ya. Tadi secara gamblang, ya, sudah kita dengar semua bersama, satu kata kuncinya tadi, ya, sebaiknya Omnibus Law, ya, tidak perlu mengkait-kaitkan undang-undang pendidikan. Jadi kalau mau bicara masalah Omnibus Law, bicara saja aturan-aturan yang lain terkait investasi dan segala macamnya. Kalau memang ada semacam tumpang tindih, maksudnya di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu saja yang dibahas karena memang itu sudah ada di Prolegnas, ya. Nah, untuk pendalaman nanti para ustadz, para kiai sekalian dan peserta diskusi pagi ini bisa nanti menyiapkan pertanyaan baik nanti secara langsung atau ditulis di Q&A, ya, akan dibantu oleh para panitia. Selanjutnya mari kita dengarkan pembicara kedua, insya Allah Profesor Dr. Cecep Darmawan, ya, yang akan mempertajam tentunya dari sisi dunia akademis, ya, dunia pendidikan tentunya. Kepada beliau kita persilahkan, waktunya tadi 30 menit, berarti kira-kira 30 menit juga, Prof. Ya. Kepada Prof. Enggak. Ya, terima kasih Pak Dr. John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Suaranya mungkin bisa agak kencang sedikit, Prof. Kurang. Ya. Ya. Sudah kencang sekarang, ya. Ya. Terima kasih Pak Moderator, yang kami hormati Pak Kiai, yang kami hormati anggota Dewan Pak Dr. Fahmi Al-Idrus, ya, salam hormat, dan Pak John, Pak Wahyu, dan seluruh para Kiai, pimpinan Pondok Pesantren dan seluruh peserta webinar pagi ini. Saya mohon maaf juga ini Pak Moderator, acara saya hari ini agak tarik sana, agak tarik sini Pak Fahmi. Setelah ini saya diundang di ada acara Lemhanas, jadi mungkin juga saya sharingnya agak terbatas, ya, mohon maaf. Nah, ini ada host nggak? Share screen ada. Bisa Insya Allah. Tolong Asubari disiapkan materinya Prof. Cecep. Atau saya share screen atau mau dari situ terserah. Kalau disiapkan host. Oke. Tidak. Ya, saya mencoba. Saya sebetulnya ini materi supaya dipahami juga. Ini materi sudah beberapa kali saya tampilkan juga, ya, di webinar. Kalau ada yang pernah lihat, mendengar, ya mohon maaf karena materinya mungkin beberapa hal, ya, banyak yang sama. Yang kemudian juga sudah ditayangkan di beberapa materi juga ini sudah saya tulis juga sebenarnya ada di mana, ya, koran di Republika kalau nggak salah juga saya tulis, kemudian di beberapa media juga beberapa pokok pikiran itu. Tapi intinya sebenarnya saya ingin garis bawahi tadi Pak Dr. Fahmi, Pak Kiai itu, Pak Ustadz, soal Omnibus Law ini kaitan dengan sektor pendidikan. Saya sih sepakat. Jadi tulisan saya atau PPT saya ini sebenarnya di akhirnya tolong anggota Dewan mengeluarkan pasal-pasal sektor pendidikan itu dari Omnibus Law, di RUU Cipta Kerja maksudnya. Prof, mohon izin Prof, masih ada yang minta suaranya diperjelas. Agak mengecil katanya. Suara saya mengecil atau mungkin speakernya kali, ya. Speakernya mungkin, Bro. Speakernya. Jadi peserta masih merasa suaranya kurang
Pas. Nah, jelas ya. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting kelihatan PPT-nya. Mungkin ini jaringan ya. Jadi ini sudah Jaringan. ya kayaknya jaringan. Jaringan. Pakai WiFi di sini. Sebetulnya mudah-mudahan nggak terganggu ya. Coba lanjut deh. Jadi intinya ingin saya RUU Cipta Kerja ini mengeluarkan sektor pendidikan, kemudian sektor pendidikan masukkan ke Undang-Undang Sisdiknas, ya, di mana Undang-Undang Sisdiknas itu menjadi model omnibus law, ya, menjadi menjadi model omnibus law. Ini kayaknya Bu itu ya PDF ya agak sulit. Gini aja, boleh nggak saya share screen dari saya aja? Monggo, Prof. Bisa. Iya, bisa, Coba, insya Allah. Coba, Tolong Sobari dikasih akses. Akses saya dari saya aja. Supaya lebih mudah. Oke. Oh, belum bisa. Saya setting sebentar, Prof. Ya, silakan. Oke, silakan, Prof. Sudah. Ya. Apa namanya? Sebentar. Share screen ya. Ini ya. Nah. Sudah kelihatan? Sudah muncul? Sudah ya? Iya, proses. Proses. Sudah. Nah, ini. Jadi meninjau RUU Cipta Kerja serta Pendidikan dalam kacamata amanah konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya minta judulnya gini, walaupun ini kata dalamnya ada 2, tapi nggak apa-apa lah judulnya bisa begini. Nah, gini. Jadi pendidikan dalam konstitusi kita itu ya amat kuat dan itu amanah para pendiri bangsa ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa ada dalam pembukaan. Kemudian di pasal 31 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ya itu juga sudah jelas bagaimana teksnya. Nah, ini undang-undang dan pasal terdampak versi Kemenko Perekonomian ya tentang RUU Cipta Kerja. Jadi ada 11 klaster pendidikan itu ada di klaster 1 ya, penyederhanaan perizinan gitu. Coba kita lihat. Nah, ini nih sektor pendidikan. Jadi penyederhanaan perizinan itu ada bagian M ada sektor pendidikan. Ya, ada 6 undang-undang sebanyak 54 pasal. Nah, pertanyaan krusial itu begini. Ya, mengapa sektor pendidikan masuk dalam RUU Cipta Kerja? Apa dasar pemikirannya ya dari sisi filosofis, dari sisi yuridis, dari sisi sosiologis? Ya. Nah, kenapa? Karena begini, kalau itu kaitan dengan undang-undang undang-undang Sisdiknas ya, dan undang-undang yang terkait dengan pendidikan dimasukkan ke situ seakan-akan pendidikan itu ditarik dari sektor publik ke sektor privat ya atau terjadi privatisasi. Nah, kalau begini kan berbahaya menjadi komersialisasi dan pendidikan hanya dinilai sebagai human capital, modal gitu ya. Yang itu berhadapan dengan industri, komoditas, swastanisasi, privatisasi. Padahal pendidikan sendiri adalah sektor publik, ya urusan negara, urusan pemerintah, amanah konstitusi. Jadi kalau ditarik ke sini maka sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi kita. Itu maksudnya. Nah, catatan pentingnya satu, tidak boleh ada peralihan tanggung jawab negara kepada non-negara, ya, kepada swasta. Itu nggak boleh. Ya, banyak ditemukan substansi pasal yang tidak mencerminkan amanah konstitusi. Nah, terus bagaimana bentuk pelindungan warga negara untuk memperoleh pendidikan dalam konstitusi? Kalau rumusan-rumusannya seperti dalam RUU Cipta Kerja, ya. Pendidikan dalam pasal-pasal RUU Cipta Kerja hanya dianggap sebagai komoditas ekonomi atau kapital saja. Ya, selanjutnya, regulasi pendidikan dianggap membatasi atau menghalangi kemajuan ekonomi, sehingga harus dimasukkan ke situ. Ada diskriminasi antara guru dosen lulusan luar negeri dan lulusan dalam negeri. Jadi di situ nanti bisa dilihat ada pasal-pasal manakala guru dan dosen lulusan luar negeri itu ya
tidak perlu seakan-akan gitu tidak perlu sertifikasi ya. Terus harus diwaspadai berdirinya perguruan tinggi asing dikarenakan RUU ini terlalu mempermudah perizinan tanpa mempertimbangkan konsekuensi di Polsus Hankam atau ketahanan nasional. Nah, ini undang-undang terdampak di RUU Cipta Kerja dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Ada undang Sisdiknas tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kiai ya, Pak Ustadz Dr. Fahmi ya. Ada undang-undang pendidikan tinggi, undang-undang guru dosen, undang-undang pendidikan kedokteran, undang-undang kebidanan, undang-undang perfilman. Ya, kurang lebih itu yang akan terdampak. Kemudian ini beberapa pasal ada hilangnya ya dasar kebudayaan bangsa dalam pengertian pendidikan tinggi. Nah, ini contoh-contoh. Kemudian kata nirlaba juga hilang. Pada pendidikan itu harusnya nirlaba. Kalau pendidikan nirlabanya hilang ya seakan-akan pendidikan itu menjadi sektor jasa ya bisnis begitu. Ini berbahaya. Prodi tidak wajib diakreditasi. Coba ini ya, contoh di Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kemudian hilangnya ketentuan standar pendidikan nasional, pendidikan tinggi. Ini sama sekali di drop. Ya, beberapa syarat pendidikan perguruan tinggi asing dihapuskan di pasal-pasalnya. Ya, lembaga pendidikan asing tidak lagi wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, ini juga berbahaya ya. Terus pelanggaran sanksi administratif, pidana, denda dihapuskan. Semua pelanggaran dihapuskan. Padahal sesungguhnya misalnya tadi ya di sini ada pelanggaran soal gelar, profesi macam-macam. Ya, harusnya ada sanksi-sanksi pidana. Nah, ini juga sama, ini sama. Tidak diwajibnya sertifikasi dosen bagi lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi. Nah, ini tidak wajib diikuti oleh dosen yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi. Jadi dianggap kalau lulusan dalam negeri masih harus sertifikasi, kalau luar negeri tidak. Nah, ini kan diskriminatif ya. Harusnya tidak boleh begitu ya. Justru harusnya kita bangga dengan hasil hasil anak bangsa kita. Boleh lulusan luar negeri tapi tetap harus disertifikasi supaya itu berkeadilan maksudnya ya. Gitu. Sebenarnya Badan Hukum Pendidikan dapat bersifat nirlaba. Nah, ini yang tadi saya kritisi ini berbahaya ya. Kata hanya dapat gitu. Nah, harusnya kan memang harus nirlaba. Prinsipnya harus tegas saja gitu. Kemudian ya ini soal sanksi-sanksi dihilangkan di Undang-Undang Guru Dosen ya. Nah, saya malah begini. Karena banyak undang-undang tentang pendidikan, sementara undang-undang Sisdiknas itu sudah menyatakan sistem, walaupun di dalamnya belum sepenuhnya merupakan sebuah sistem pendidikan nasional yang utuh, karena di situ juga ada undang-undang guru dosen, undang-undang pendidikan tinggi, ada undang-undang tentang pendidikan kedokteran, kebidanan, ya, dan undang-undang lainnya berkaitan pendidikan, selayaknya ditinjau ulang, kemudian kita menyusun ulang ya undang-undang Sisdiknas menjadi undang-undang induk atau cornerstone batu penjuru bagi semua regulasi pendidikan di Indonesia. Artinya Pak Kiai, Pak Ustadz, mohon dengan hormat ya dengan anggota dewan lain itu membentuk undang-undang Sisdiknas baru melalui model Omnibus Law. Alasannya kenapa? Karena amanat pendiri bangsa dalam alinea keempat membuka Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan pasal 31 yang Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu jelas sekali amanat. Kemudian dalam langkah desentralisasi pendidikan. Terus Undang-Undang Sisdiknas belum merupakan sistem yang utuh dan komprehensif tentang pendidikan. Banyak undang-undang di luar Undang-Undang Sisdiknas yang seharusnya menjadi bagian dari Undang-Undang Sisdiknas, adanya ketidakpastian hukum disebabkan inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Saya contohkan yang ini ya. Undang-Undang Pemda mengalihkan kewenangan SMA, SMK ke provinsi. Tapi di Undang-Undang Sisdiknas sekarang masih ada pasal itu ya yang pasal seperti itu, tapi kewenangannya di kabupaten kota. Kan ini tidak ada kepastian hukum. Kemudian terjadi inflasi regulasi tentang pendidikan yang tumpang tindih dan tidak terjadi harmonisasi dan sinkronisasi. Jadi banyak aturan perundang-undangan pendidikan yang inkonsisten. Saya kira kurang lebih itu yang bisa disampaikan.
ini mungkin kata terakhir di slide saya, pemerintah harus membuat roadmap blueprint pendidikan nasional sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan di masa depan. Disinilah pentingnya hukum pendidikan, ya, hukum yang progresif, futuristik sebagai alat, sarana, ruh, pembaharuan dan sekaligus trigger bagi pembangunan sistem pendidikan depan. Dan jawaban semua itu ada dalam pembentukan Undang-Undang Sisdiknas model Omnibus Law. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan ke Pak John, moderator. Alhamdulillah ya, barusan sudah kita dengarkan bersama pemaparan ya. Berikut slide ya dari Profesor Cecep Darmawan ya. Walaupun tadi banyak yang minta suaranya digedekan. Mungkin kecil sekali, ada yang bilang kecil banget ya. Insya Allah tadi sangat jelas ya. Nanti mungkin bahan bisa kita share nanti, Prof ya. Ya, silakan Pak John. Silakan ya. Di bahan ini sebetulnya sudah ada jelas sekali ini pemikiran-pemikiran dari Profesor Dr. Cecep Darmawan ya. Nanti bisa kita pelajari bersama. Tadi sama dengan pembicara pertama tadi menyampaikan ada semacam ya dalam tanda kutip ya liberalisasi pendidikan. Tadi disampaikan seharusnya pendidikan itu ya nirlaba gitu loh. Bukan dapat nirlaba. Kalau dapat nirlaba berarti kan ada yang tidak nirlaba, ada yang nirlaba gitu. Dapat nirlaba artinya basicnya adalah komersialisasi. Nah, barangkali ini yang kita sampaikan sesuai dengan tema yang kita tengarai adanya liberalisasi, komersialisasi, dan juga tadi ada sentralisasi perizinan disampaikan juga tadi, termasuk juga ada tambahan yang mungkin diskriminasi tadi. Jalan tol untuk investasi, ya, investasi khususnya di bidang pendidikan untuk orang asing ya, kemudian juga untuk sekolah-sekolah asing ya, bahkan dengan mudah membuka cabang di sini tanpa ada semacam kewajiban untuk bekerja sama, sementara di kita sendiri perizinnya diperketat ya. Jadi yang tadinya di kabupaten atau provinsi, tadi Profesor Cecep sampaikan, itu ditarik ke pemerintah pusat dalam arti ke presiden semua. Dan juga tidak ada evaluasi ya. Kalau tadi kita ada undang tentang pidana ya, tentang adanya pemalsuan dan segala macamnya itu dihapus, bahkan juga tidak ada semacam standarisasi untuk para lulusan-lulusan asing. Nah, barangkali ini gambaran tadi sudah sangat jelas buat kita semua. Mungkin kalau ada para peserta yang mengajukan pertanyaan, mungkin ada dengan dua cara kali ya, Pak, dengan Q&A atau bisa secara langsung nanti kita tampilkan. Monggo silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan nanti dibantu Sobari. Ada yang sudah masuk pertanyaan bisa dibacakan? Kalau pertanyaan belum ada yang masuk, Ustaz, tapi udah ada beberapa yang raise hand. Salah satunya dari ICBS Payakumbuh. Monggo coba ditampilkan biar. Baik, silakan. Ustaz, yang dari Payakumbuh bisa dibuka mic-nya. Ada? Ya. Silakan dari Payakumbuh. Silakan nama dan pertanyaannya. Ini mic-nya belum dibuka, dia belum di-unmute. Sudah saya izinkan untuk ini. Sudah dibuka nih. Tinggal dibuka masing-masing aja. Ya, sambil menunggu, barangkali ada pertanyaan ya, titipan mungkin ya.
kita tahu ini kan kondisi di DPR ini kan sekarang sangat sangat padat ini, khususnya ke Dr. Fahmi Idrus ya. Ini gimana kita ini menjaga supaya kita ini nggak kecolongan. Jangan misalnya kayak kemarin HIP sudah rame dulu semua ya, baru ada semacam perhatian dari pemerintah. Sementara kita tadi ketahui bahwa pendidikan ini sekiranya hanya dijadikan filosofi dasar dari pendidikan itu sendiri yang dirubah ya. Bahkan itu sudah menyimpang dari konstitusi ya. Bahkan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kira-kira upaya apa nih yang dilakukan oleh anggota DPR RI kita ya, khususnya yang masih konsen untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diperjuangkan para pendiri bangsa ini. Ya mungkin dengan Ustadz Fahmi dulu nih. Terus yang kedua juga untuk Profesor Cecep ini, karena kan beliau yang tahu nih banyak kondisi apa yang sedang dilakukan oleh para penyelenggara negara kita ini ya. Sementara kan masyarakat awam ini biasanya tahunya itu kalau seandainya sudah ada dampaknya yang jelas yaitu nyata ya. Nah, sekarang ini kan mereka bermain di dalam dalam tanda kutip ya, dalam kondisi yang serba cepat dan samar. Mungkin kita persilahkan dulu kepada Dr. Fahmi bisa memberikan penjelasannya kepada kita semua. Ya, terima kasih Pak John. Jadi pertanyaan ini menurut saya sangat penting, wabil khusus dalam kondisi dan situasi perpolitikan kita dan juga dalam kondisi musibah di negeri kita. Semua harus turut memperhatikan dan mengawal rumusan-rumusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik oleh Presiden maupun oleh DPR RI. Nah, dalam hal ini, dalam perspektif DPR tentu yang perlu dicermati adalah proses perumusan undang-undang. Bagi PKS, kita selalu berupaya untuk menyampaikan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, seefektif-efektifnya daftar atau prolegnas ya, daftar RUU yang dibahas di tahun ini maupun selama periode DPR RI sampai 2024 nanti. Itu kita amanahkan kepada seluruh anggota Dewan ketika turun ke dapil itu disampaikan. Kemudian juga melalui website atau situs dari fraksi. Ini harus terus-menerus diupayakan, entah itu RUU yang sekarang sedang berlangsung, yang cukup ramai, maupun RUU lain, misalnya tentang penghapusan kekerasan seksual, ketahanan keluarga, dan berbagai macam. Kita selalu rilis itu. Tetapi kan nggak cukup, ya, nggak cukup hanya melalui apa yang dilakukan oleh fraksi atau oleh DPR RI. Kadangkala tidak menjangkau ke masyarakat luas karena keterbatasan. Oleh karena itu, saya menyarankan juga pusat-pusat studi kebijakan atau lembaga apapun namanya yang terkait dengan kebijakan di kampus-kampus ataupun di luar kampus itu juga mesti proaktif, dan alhamdulillah sudah banyak yang proaktif dan terus-menerus menyuarakan atau menyampaikan isu-isu krusial kepada masyarakat luas. Kenapa begitu? Karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini proses politik. Proses politik itu tentu saja memiliki dinamika syarat dengan kepentingan pihak-pihak tertentu kadangkala, bahkan seringkali. Entah itu kepentingan
atau muatan ideologis ataupun hal-hal yang sifatnya pragmatis. Saya ambil contoh misalnya undang-undang Minerba ya, dalam kondisi musibah tiba-tiba saja langsung nggak begitu ramai sudah disahkan menjadi undang-undang, nggak terlalu ramai gitu. Padahal undang-undang Minerba itu banyak konten-konten yang barangkali tidak begitu menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini kan mestinya perlu diramaikan dulu, perlu sosialisasi dulu, perlu dikritisi dulu di masa ketika menjadi RUU. Ini menjadi pelajaran ya, kasus HIP dan seterusnya. Jadi usul saya adalah dari fraksi itu tentu akan berupaya melalui dapil-dapilnya dan melalui situs-situsnya, termasuk juga beberapa kali melakukan webinar dan sebagainya. Tapi nggak cukup, mesti ada gerakan dari masyarakat melalui lembaga-lembaga kajian atau pusat-pusat kajian kebijakan. Sebagaimana misalnya yang dilakukan atau disuarakan oleh Prof. Cecep. Ini Masya Allah ya. Bayangkan kalau kemudian seluruh kampus-kampus besar dari Aceh sampai Papua juga secara proaktif melakukan upaya mengontrol rumusan kebijakan yang akan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini akan sangat luar biasa. Demikian. Ya, terima kasih pada Dr. Fahmi tadi sudah memberikan penjelasan buat kita. Tadi ada pertanyaan titipan untuk Profesor Cecep juga, mungkin bisa atau ditambahkan dengan ada pertanyaan tadi, mungkin agak mirip-mirip pertanyaannya nih. Tolong dibacakan, Sobari. Oh, ini udah ada nih. Baik. Ya, boleh. Ya. Yang disampaikan dari Lampung, Ustaz Agus Wibowo, salah satu pimpinan pesantren anggota Mampati. Omnibus Law nampaknya merupakan kemunduran hukum karena ini menjadikan hukum sentralistik di presiden. Bagaimana agar hukum di Indonesia tidak menjadi berantakan dengan Omnibus Law? Ya, mungkin bisa langsung dikomentari. Ya, Prof. Cecep. Ya, pertama terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua ya, tadi dari yang pertama oleh Ustadz Fahmi sudah direspon. Saya sedikit menambahkan, betul perlu ya, untuk yang pertama itu perlu sinergi antara DPR, kampus, dan elemen-elemen bangsa lain untuk memberikan yang terbaik lah buat bangsa ini. Jadi kalau RUU Cipta Kerja itu memang untuk bangsa dan negara, hemat saya lebih baik dikaji ulang substansinya. Kalaupun mau pakai model omnibus law ya, dikaji pasal-pasalnya, dikaji substansinya, kemudian berbagai elemen diundang kembali, ya timelinenya bisa diatur kembali, jangan terlalu dipaksakan, misalnya tahun ini harus segera disahkan. Dan khusus sektor pendidikan, ya saya kira banyak pihak yang keberatan dimasukkan ke situ. Ya, saya pikir itu akan lebih baik kita setujui RUU Cipta Kerja itu tanpa memasukkan sektor pendidikan di situ. Dengan catatan tadi disetujuinya dengan melibatkan berbagai pihak. Jadi waktu saya kira bisa dibicarakan ulang ya Pak Ustadz Fahmi, agar DPR juga mendengar banyak pihak karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, saya kira. Nah, yang kedua, apakah model omnibus itu sebuah kemunduran? Sebetulnya bukan soal kemunduran kemajuan ya, omnibus law itu sebuah opsi saja, sebuah pilihan. Memang kita belum punya tradisi soal omnibus law karena tradisi antara common law dengan civil law itu agak berbeda ya. Kita kan menganut sistem hukum civil law di mana memang belum terbiasa dengan istilah omnibus law, tapi di common law itu sudah sangat biasa ya, omnibus law itu seperti itu. Beberapa sekian negara menganut itu. Tetapi juga banyak ahli yang menyatakan walaupun kita tidak menyebut model omnibus law, beberapa peraturan perundang-undangan kita itu mirip-mirip omnibus law. Ya, misalnya apa? TAP MPR nomor 1 2003 sebetulnya itu mau pakai metodenya omnibus law. Di mana ya
beberapa tap MPR sebelumnya dinyatakan ini yang berlaku, ini yang sudah tidak berlaku dengan catatan dan segala itu maksudnya model-model omnibus law juga. Ya, ada yang menyatakan begitu, termasuk undang-undang undang-undang Pemda yang terbaru, ya undang-undang 23 ya, 2014 itu juga ada yang menyatakan itu juga pakai omnibus law karena undang-undang itu bisa menegasikan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di dalam sektor-sektor lain, termasuk sektor pendidikan. Jadi saya kira persoalan bukan soal maju mundurnya model omnibus law ini, tapi soal bagaimana tertib hukum menurut saya ya, tertib hukum dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Itu Pak Moderator. Dan saya mohon sekali lagi mohon maaf Pak Moderator, Pak Fahmi dan kawan-kawan semua, saya harus segera ada kegiatan dengan Lemhanas nih di Bandung. Saya mohon izin untuk leave duluan Pak Moderator. Mungkin lain kesempatan, insya Allah kita bisa jumpa lagi dengan Pak Kiai, Pak Amin. Amin. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Sangat berharap suatu saat kita ketemu lagi. Ya, insya Allah ketemu lagi. Ya. Nanti siap-siap diundang PKS ya, Prof. Insya Allah, monggo dengan senang hati. Ya, izin ya, semangat semuanya. Assalamualaikum. Ya. Enggak, Prof. Ya, alhamdulillah tadi sudah bersama kita Profesor Dr. Cecep Darmawan ya. Alhamdulillah sudah izin duluan ya. Barangkali ini mungkin masih ada pertanyaan, Sobari? Ada yang resen? Belum ada? Ada yang resen. Coba ini mumpung Ustadz ada waktu buat kita ini. Dadan. Ya, tafadhal nih. Dadan. Sudah dibuka. Ada? Nggak ada kayaknya, Zat. Ya, nggak ada ya. Ya, kalau nggak ada mungkin satu lagi pertanyaan mungkin titipan ya untuk Ustaz Fahmi. Ya. Ini kan kita tahu nih hampir semua core-nya itu menyetujui apapun yang diusulkan oleh pemerintah ya. Ibaratnya kalau mau ngasih cek kosong ya, terus diisi sendiri pemerintah, mungkin DPR juga setuju mungkin ya. Dan itu kenyataannya begitu. Ya, DPR maksudnya bukan PKS. Nah, kecuali ya maksud kita masyarakat kita ini juga sekarang ini sangat kita bilang juga pragmatismenya juga sudah sangat tinggi ya. Ya barangkali ini upaya-upaya yang dilakukan khususnya buat bangsa ini. Kalau tadi kita lihat juga orang seperti Profesor Cecep ini juga mungkin satu di antara 1.000 atau 2.000 atau 10.000 orang ya yang masih bisa bersuara kritis. Kita lihat kampus juga semua sudah adem ayem juga, mirip-mirip dengan yang ada di gedung Senayan gitu, termasuk juga mahasiswa. Nah ini para kiai juga kayaknya masih sibuk dengan COVID ya, mikirin ini masuk apa offline gitu loh atau online itu masih sibuk di situ. Nah kira-kira nasihatnya dari Ustadz ini selaku pimpinan PKS juga dan fraksi Komisi 10 ini apa nih nasihatnya buat para pimpinan pesantren ini pada khususnya mungkin kepada Ustadz. Ya, makasih Pak Moderator John yang saya hormati. Jadi inilah kita sedang berada di dalam dunia dan khususnya negeri yang memiliki situasi dan kondisi tantangan-tantangan pendidikan dan tantangan-tantangan dakwah yang sangat luar biasa. Ya. Jadi jangka pendeknya adalah kita mau tidak mau harus terus-menerus menyuarakan kebenaran
bersendikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai falsafah negara serta Undang-Undang Dasar 45. Jadi 3 yang kita pegang itu. Pertama tentu agama kita, dan kemudian Pancasila, karena kita meyakini bahwa Pancasila ini adalah rumusan perjanjian kita bernegara dan berbangsa, dan kita yakini bahwa Pancasila ini tidak bertentangan, dan dia kan ideologi terbuka, jadi bisa kita isi dengan nilai-nilai agama kita. Dan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga menjadi basis pijakan kita. Kalau kita gunakan 3 referensi itu untuk bersuara lantang, tidak ada yang bisa melawan dalam tanda petik. Tidak ada yang bisa menggugurkan hujah-hujah kita. Nah, maka pisau analisis kita itu harus bersendikan 3 hal tadi. Lalu kita menajamkan mata pikiran kita bahwa yang sedang terjadi di negeri ini seperti apa. Lalu kita suarakan secara lantang, elegan, dan menguatkan jejaring kerakyatan, keumatan, dan kebangsaan. Itu penting, nggak bisa kita bersuara sendirian. Kalau kita suara kita jernih, suara kita benar, bobotnya kuat, tapi kalau sendirian tetap akan dikalahkan oleh kepentingan liberal, kepentingan pragmatis, mereka yang memiliki posisi dan kekuasaan, dan jumlah mereka juga mungkin banyak. Jadi itu, pertama referensi kita perkuat, analisis atau pandangan kita harus kita pertajam, telinga dan mata kita harus kita pertajam apa yang sedang terjadi. Kemudian kita harus bersuara, menyuarakan kebenaran berdasarkan hujah, tentu dengan fakta dan data, dan bersama-sama. Bergandengan bersama dengan elemen-elemen bangsa yang juga memiliki keluhuran pikiran dan keluhuran cita-cita, baik dari kalangan para praktisi, akademisi, bahkan juga politisi, maupun para kiai, para aktivis, ormas-ormas, baik keumatan, kerakyatan, maupun kebangsaan. Ini penting. Itu jangka pendeknya seperti itu. Katakanlah jangka pendeknya sampai kemudian terumuskannya undang-undang tersebut atau sampai terbentuknya pemerintahan yang baru di 2024 nanti. Jangka panjangnya kita mau nggak mau harus mengubah pola perilaku rakyat kita dalam konteks berdemokrasi ini. Rezim kita adalah rezim demokrasi. Kita harus kaitkan dengan demokrasi Pancasila. Lalu kemudian kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita adalah yang berdaulat memilih dan menentukan siapa wakil-wakil kita. Nah, inilah jangka panjang kita lakukan edukasi politik kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian masyarakat terjebak kembali pada perilaku pragmatis, transaksional, akhirnya mereka tidak tahu atau tidak mau tahu siapa yang mereka pilih, yang penting mereka mendapatkan sesuatu pada saat itu. Ini yang menghancurkan demokrasi kita. Tapi dilemanya adalah mereka adalah masyarakat yang biasanya terpinggirkan dari sisi ekonomi dan pendidikan. Maka gerakan-gerakan pemberdayaan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi harus menjadi prioritas utama bagi gerakan pemberdayaan umat melalui lembaga-lembaga pesantren, melalui lembaga-lembaga pendidikan, maupun lembaga-lembaga amil zakat atau lembaga-lembaga pengumpul dana umat. Sambil 2 hal itu berjalan, edukasi, proses pemberdayaan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Ini memang agak panjang, tapi harus kita lakukan. Bukan tidak mungkin kalau Allah mengizinkan, kita kuatkan terus. Mungkin 2024 belum sempurna, mungkin kemudian setelah itu 2029 barangkali insya Allah akan terpilih wakil-wakil rakyat dan kemudian pemimpin-pemimpin kita yang lebih baik lagi insya Allah.
Jadi ada jangka pendek, ada jangka panjang yang harus kita lakukan. Dan ini harus dilakukan dalam kesatuan keumatan. Memang kita banyak berbeda lah ya, ada perbedaan ini, perbedaan itu, tetapi kita harus bersama di dalam agenda-agenda keumatan yang disepakati. Keadilan, kejujuran, tidak ada diskriminasi, pemerataan kesempatan, dan segala macam, saya pikir itu bisa kita rumuskan bersama dengan menyampingkan dulu hal-hal yang berbeda. Jadi umat Islam harus duduk bersama bersatu, tidak harus melebur menjadi satu wadah, tapi ada semacam apa, entah itu kerjasama ataupun program-program keumatan bersama, menurut saya perlu kita upayakan. Demikian, mudah-mudahan pesantren di bawah jaringan Mapadi menjadi penggerak aktif untuk bisa berkiprah minimal di jalur pemberdayaan pendidikan, yang kemudian berkolaborasi, bekerja sama dengan ormas, politisi, praktisi, akademisi, sehingga insya Allah Mapadi akan lebih kenal lagi di jagat raya Nusantara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, Ustaz Dr. Fahmi Ali Idrus sudah bersama kita dari jam 9.30 tadi. Alhamdulillah selesai acara kita. Ada satu pertanyaan tadi tapi sudah dijawab tadi barusan ya, tentang sikap PKS ya. Ini kan sudah dijelaskan dari, sudah dikasih nasihat juga. Jadi kalau nggak dibacakan nanti ini juga ini. Apa upaya maksimal terakhir PKS untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law? Apa perlu dijawab, Ustaz? Ada pertanyaan. Kan sekarang kita sedang mendengar aspirasi masyarakat. PKS sudah bertemu beberapa kali dengan beberapa kelompok, kita juga sudah menyelenggarakan diskusi. Arahnya sih sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kira-kira PKS mungkin akan bersikap lepaskan klaster pendidikan dari Omnibus Law. Dan saya sepakat tadi dengan Prof. Cecep, kita bikin Omnibus Law sendiri di dalam undang-undang yang terkait dengan pendidikan. Kan memang penyederhanaan, kemudian tumpang tindih, harmonisasi itu memang harus dilakukan. Karena masih banyak yang tumpang tindih. Kan ada beberapa undang-undang terkait dengan pendidikan itu memang harus dirapihkan. Dan dirapihkannya itu tidak oleh Omnibus Law, saya sepakat sekali dengan Prof. Cecep. Kita bikin sendiri. Payung besarnya adalah Undang-Undang Sisdiknas. Maka Undang-Undang Sisdiknas ini kan masuk prolegnas nih. Nah, kita akan upayakan nanti bertemu dengan banyak pihak, termasuk saya berharap nanti dengan Prof. Cecep juga, bagaimana PKS akan berupaya berjuang agar Undang-Undang Sisdiknas ini menjadi payung dari undang-undang yang lain terkait dengan pendidikan. Dan kita sepakati Undang-Undang Sisdiknas ini harus kuat falsafah dasarnya dan tujuan mulianya. Tidak boleh dikait-kaitan lagi dengan hal-hal kepentingan pragmatis sesaat. Pendidikan ini orientasi adalah visi membangun negara yang berdaulat dan bermartabat. Berarti mendidik dari PAUD sampai ke perguruan tinggi itu adalah tugas dari negara. Sesuai dengan amanah konstitusi. Itu kira-kira arahnya nanti, insya Allah. Mudah-mudahan. Masih, jadi ada pertanyaan. Apa Ustaz, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana fraksi PKS melihat atau memandang holding company Pertamina yang sedang digaungkan Menteri BUMN saat ini, seperti banyak pengambil alihan perusahaan yang dilakukan oleh Pertamina hingga 70 rumah sakit BUMN seluruh Indonesia dibuat holding dengan target 2 tahun ke depan akan dibuat IPO. Apakah ini bukannya malah menjadi pelemahan terhadap Pertamina? Holding ini ditolak oleh beberapa serikat pekerjanya sendiri karena dipandang banyak mengorbankan pekerjaan. Nah, ini sampai ke Pertamina ini. Ya, ini out of topic nih. Keluar dari topik, tetapi inilah gambaran dari luar biasanya, bukan carut marut ya.
beberapa hal yang mungkin kontroversi atau beberapa hal yang barangkali memang perlu dikritisi. Nah, mungkin usul dibuatlah webinar khusus terkait dengan masalah ini. Saya bukan ahlinya, saya nyerah nggak bisa jawab masalah seperti itu. Mungkin nanti perlu dibuatkan sesi tersendiri entah oleh Mapadi atau oleh yang lain. Tapi yang jelas PKS berpegang teguh pada Islam, pada Pancasila, pada Undang-Undang Dasar 45 dan pada undang-undang yang berlaku. Kalau ada perilaku-perilaku yang menyimpang dari hal itu, tentu normatif jawabannya PKS akan bersuara. Karena yang namanya Pertamina ataupun usaha-usaha sejenis itu harus dibentuk, didirikan untuk sebesar-besarnya bagi kemaslahatan rakyat Indonesia. Normatif kan jawabannya. Iya. Alhamdulillah, mungkin kita cukupkan diskusi pada pagi ini. Kembali kita mengucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk Dr. Fahmi Al-Idrus yang sudah hadir bersama kita. Anggota DPR RI kita, Komisi 10, jangan lupa dari fraksi Keadilan Sejahtera. Insya Allah, mudah-mudahan tadi beliau sampaikan ada tips tadi buat kita semua, selalu menyuarakan ya nilai keadilan dan kebenaran itu dengan berpijak kepada hujah yang kuat, dengan terutama berdasarkan agama, kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bahkan tadi dikasih tips juga untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Intinya bagaimana kita semua berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara ini dan jalin kerjasama dengan siapa saja karena banyak hal yang bisa kita sinergikan. Jauhkan perbedaan, rekatkan itu persamaan. Barangkali itu dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan dalam memimpin diskusi ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sudah kita ikuti webinar diskusi interaktif terkait urgensi Omnibus Law dengan dunia pendidikan yang sudah diisi oleh para narasumber. Terima kasih jazakumullah khair kepada Dr. Fahmi Al-Idrus dan juga Sekretaris Umum PP Mapadi yang memandu acara webinar kita pada hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Haji Jan Edi Rahman SHMKN dan juga narasumber kita yang sudah pamit terlebih dahulu tadi, Prof. Cecep Darmawan. Alhamdulillah, para kiai, para asatiz, peserta webinar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada para peserta. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan, kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ustaz, jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam, masyaallah. Bikin lagi yang lain, masyaallah. Terus berkhidmah. Mantap. Amin, amin. Duren udah bimbingannya Ustaz. Duren di Cilengsi. Alhamdulillah. Ya Ustaz, jazakallah. Ya para Ustaz, para kiai sekalian, jazakallah kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara Mapadi berikutnya. Jangan bosan-bosannya bersama kita di sini. Pak Famizul, karena ini juga udah pamit atau belum, masih di dalam? Baik Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Wahyu, syukran Ustaz Jan.